Setiap kali cerita Isra dan Miraj Nabi Muhammad dibahas dalam ceramah atau kajian, pasti yang selalu disebut itu surat Al-Isra ayat pertama. Ayat ini menggambarkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian menimbulkan berbagai perdebatan teologis. Ada yang bilang ini perjalanan fisik, ada yang bilang spiritual. Masalah kepastian kapan terjadinya Isra dan Miraj ini juga masih belum disepakati. Tapi di luar perdebatan klasik itu, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan bi'abdihi dalam ayat itu? Kali ini kita nggak akan bahas detail perjalanan Isra dan Mirajnya, tapi lebih fokus ke satu hal. Siapa yang sebenarnya dimaksud dengan bi'abdihi dalam ayat ini? Jangan-jangan bukan Nabi Muhammad. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, frasa bi'abdihi ini pakai struktur idofah dalam bahasa Arab. Ada bi sebagai huruf jar, terus abdihi sebagai mudof dan mudof ilaih. Biasanya, konstruksi kayak gini dipakai buat menunjukkan kepemilikan. Dalam banyak kasus, kata abdihi ini merujuk ke sesuatu yang spesifik, atau dalam ilmu nahwu disebut marifat. Tapi ternyata kalau ditelaah lebih dalam, kemarifatannya di sini masih agak nakhiroh, alias belum tentu menunjuk ke sosok tertentu. Bukankah Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Yakub juga termasuk hamba Allah? Kalau memang yang dimaksud dalam ayat ini ada Nabi Muhammad, kenapa nggak disebut langsung namanya, kayak di ayat lain? Contohnya, di surat Al-Fath, ayat 29, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang di antara mereka. Atau di surat Al-Ahzab, ayat 40, Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, dari sini mulai kelihatan ada kemungkinan kalau bi'abdihi dalam surat Isra ini bukan Nabi Muhammad, melainkan nabi sebelumnya. Dari hasil penelusuran pribadi, ada dua nama yang cukup kuat terkait dengan frasa ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Yakub. Ini bukan kesimpulan yang mudah diterima, terutama buat kita yang terbiasa dengan narasi mainstream. Tapi kalau kita gali dari sisi bahasa dan sejarah, ada banyak kemungkinan yang bisa dipertimbangkan. Jadi, sebelum kita langsung menerima satu tafsir sebagai satu-satunya kebenaran, nggak ada salahnya buat menelaah lebih dalam. Siapa tahu ada wawasan baru yang bisa kita dapat. Tapi bagi yang sudah merasa nyaman nalarnya dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh para mubalik, saya mohon skip aja video ini. Dengan tetap menghormati para mufasir terdahulu, mari kita mulai. Salah satu prinsip mendasar dalam memahami peran Nabi Muhammad adalah bahwa beliau bukanlah seorang pencerita tentang dirinya sendiri, melainkan seorang penyampai wahyu. Dalam banyak ayat Al-Quran, Nabi Muhammad ditegaskan sebagai rasul, yaitu utusan yang tugasnya menyampaikan pesan dari Tuhan, bukan menggambarkan pengalaman pribadinya. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67 menegaskan, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Ayat ini memperjelas bahwa tugas utama Nabi Muhammad adalah menyampaikan wahyu, bukan menciptakan atau menambahkan sesuatu dari dirinya sendiri. Jika kita konsisten dengan prinsip ini, maka muncul pertanyaan kritis. Jika perjalanan Isra dan Miraj yang sering diceritakan adalah pengalaman pribadi Nabi Muhammad, mengapa justru tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyatakan bahwa perjalanan itu dialami oleh beliau? Coba kita perhatikan dalam surat Yusuf ayat 111. Sungguh, pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dalam ayat ini sangat gamblang dijelaskan bahwa setiap kisah atau peristiwa merupakan pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya, dan sudah dapat dipastikan bahwa pelaku peristiwanya adalah orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad. Ini menjadi catatan penting, karena nanti kita coba menelusuri teks-teks dalam Alkitab yang berkaitan dengan Isra Miraj ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam surat Al-Isra ayat pertama narasinya bersifat impersonal, tanpa penyebutan langsung terhadap siapa yang mengalami kejadian tersebut. Sebagai pembawa risalah, Nabi Muhammad tidak memiliki otoritas untuk menambahkan narasi tentang dirinya sendiri. Segala sesuatu yang beliau sampaikan harus memiliki dasar dari wahyu yang diterimanya. Maka, jika ada kisah-kisah yang berkembang tentang Isra dan Miraj yang lebih banyak mengandalkan riwayat di luar Al-Quran, kita perlu menelusuri kembali apakah ini benar-benar bagian dari misi kenabian beliau atau hanya konstruksi sejarah yang muncul belakangan.
Pada akhirnya, memahami peran Nabi Muhammad sebagai penyampai wahyu mengharuskan kita untuk kritis dalam menelaah setiap narasi yang berkembang, memastikan bahwa yang kita percayai adalah sesuatu yang benar-benar berasal dari wahyu, bukan sekadar interpretasi yang diwariskan dari masa ke masa. Jika kita menemukan kisah-kisah yang menggambarkan perjalanan spiritual Nabi Muhammad secara detail, maka pertanyaannya adalah, apakah kisah-kisah ini benar-benar bersumber dari wahyu, atau justru berasal dari interpretasi di luar wahyu? Kenapa Nabi Musa yang diisrokan? Kalau kita merujuk pada surat Toha ayat 77, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku pada malam hari, dan pukullah laut itu dengan tongkatmu, agar terbuka jalan yang kering bagi mereka. Janganlah kamu merasa takut akan tersusul, dan jangan pula khawatir." Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Nabi Musa diperintahkan untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir dengan berjalan pada malam hari. Kata kuncinya ada pada asri, bentuk perintah dari kata saro, yang berarti berjalan atau mengembara. Sekarang, kalau kita menelaah surat Al-Isra ayat kedua, ada sesuatu yang menarik. Allah berfirman, "Kami telah memberikan kepada Musa kitab dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami berfirman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." Pertanyaannya, kenapa dalam surat Al-Isra ayat kedua, yang disebut justru Nabi Musa, tepat setelah ayat pertama yang berbicara tentang perjalanan seorang hamba di malam hari? Bisa jadi ini memberi indikasi bahwa yang dimaksud dengan bi-abdihi dalam ayat pertama bukanlah Nabi Muhammad, melainkan Nabi Musa. Mari kita kembali ke surat Toha ayat 77 tadi. Terlihat jelas ada kesamaan konteks dengan surat Al-Isra. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk melakukan perjalanan malam bersama Bani Israel, yang sejajar dengan istilah Isra, yang juga berarti perjalanan malam. Kalau melihat kesamaan ini, mungkin saja perjalanan dalam ayat pertama surat Al-Isra sebenarnya merujuk pada peristiwa yang dialami Nabi Musa, bukan peristiwa yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Lanjut ke ayat pertama dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sekarang, bandingkan dengan surat Toha ayat 77 tadi. Di sana Allah berfirman, dan pukullah laut itu dengan tongkatmu, agar terbuka jalan yang kering bagi mereka. Keduanya berbicara soal tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada seorang hambanya. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah yang dimaksud dengan kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami? Dalam surat Al-Isra itu sebenarnya merujuk pada peristiwa mukjizat Nabi Musa saat membelah lautan. Kalau memang begitu, maka bisa jadi ini adalah petunjuk bahwa surat Al-Isra ayat pertama sebenarnya tidak sedang berbicara tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tapi malah mengacu pada perjalanan malam Nabi Musa saat membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Bahkan, kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 16 ayat 1, di sana juga disebutkan bahwa Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi mungkinkah yang diisrokan sebenarnya adalah Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad? Lalu bagaimana dengan Masjidil Haram? Kita seringkali mengasumsikan bahwa Masjidil Haram dalam surat Al-Isra ayat pertama pasti merujuk pada Ka'bah di Mekkah. Tapi kalau kita telah lebih dalam, sebenarnya kata masjid itu sendiri berasal dari akar kata sajada yang berarti sujud. Sedangkan untuk isim makanya dari sajada adalah masjidan yang menunjukkan tempat bersujud. Jadi secara bahasa masjid bukan hanya merujuk pada sebuah bangunan tertentu, melainkan tempat manapun yang digunakan untuk bersujud atau beribadah. Coba kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 29. Allah berfirman, Tuhanku menyuruh berlaku adil, dan katakanlah, hadapkanlah wajahmu di setiap masjid. Kalau kita pahami dari sini, jelas bahwa masjid dalam konteks ini tidak harus berarti bangunan seperti yang kita kenal sekarang, melainkan tempat di mana seseorang bersujud kepada Allah. Bahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 21, ada kisah tentang Ashabul Kahfi, di mana orang-orang yang berkuasa saat itu berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah masjid di atasnya. Lagi-lagi, masjid di sini bukan dalam arti bangunan seperti yang kita kenal, tetapi lebih kepada tempat ibadah. Sekarang, mari kita perhatikan surat Yunus ayat 87. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah rumah-rumah itu sebagai tempat ibadah, serta dirikanlah salat. Kalau kita berpikir lebih jauh, ada sesuatu yang menarik di sini. Jika kita berasumsi bahwa hamba yang dimaksud dalam surat Al-Isra ayat pertama sebenarnya adalah Nabi Musa, maka Masjidil Haram yang disebut dalam ayat tersebut bisa jadi merujuk pada rumah-rumah yang dijadikan tempat ibadah oleh Bani Israel di Mesir. Lalu, bagaimana dengan Ka'bah? Apakah saat itu sudah disebut sebagai Masjidil Haram? Secara historis,
Ketika Nabi Musa dan Bani Israel melakukan perjalanan keluar dari Mesir menuju Tanah Kanaan, Ka'bah belum dikenal dengan istilah Masjidil Haram seperti sekarang. Penyebutan Ka'bah sebagai Masjidil Haram baru benar-benar muncul dalam sejarah Islam setelah agama ini berkembang. Dan tempat suci di sekitar Ka'bah mulai difungsikan sebagai pusat ibadah formal. Jadi, mungkinkah Masjidil Haram dalam surat Al-Isra sebenarnya bukan merujuk pada Ka'bah, tetapi pada tempat ibadah yang lebih awal? Lalu, bagaimana dengan Masjidil Aqsa? Kita kembali lagi ke surat Al-Isra ayat pertama, di mana Allah menyebut Masjidil Aqsa sebagai tempat yang diberkahi. Jika Masjidil Aqsa adalah tempat yang telah diberkahi, maka mari kita periksa lebih lanjut dalam ayat-ayat lain. Dalam surat Al-Anbiya ayat 71, Allah berfirman, "Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami berkahi bagi seluruh alam." Lalu, dalam surat Al-A'raf ayat 137 disebutkan, "Dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur dan barat yang telah kami berkahi." Kalau kita perhatikan, ayat-ayat ini merujuk kepada Tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada Bani Israel setelah mereka meninggalkan Mesir. Sekarang, jika Masjidil Aqsa dalam surat Al-Isra dikatakan sebagai tempat yang diberkahi, dan Al-Quran berulang kali menyebut Tanah Kanaan sebagai tanah yang diberkahi, maka ada kemungkinan besar bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa dalam ayat tersebut bukanlah sebuah bangunan di Yerusalem, melainkan wilayah Tanah Kanaan secara keseluruhan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya cocok logi? Saya serahkan kesimpulannya kepada masing-masing. Ada yang mungkin merasa lebih nyaman dengan pemahaman yang sudah ada selama ini, penuh dengan kisah-kisah luar biasa yang telah diwariskan turun-temurun, dan itu sah-sah saja. Mari kita lanjut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam surat Yusuf ayat 111, bahwa kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran merupakan pembenaran terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Berdasarkan informasi dari ayat ini, maka perjalanan Isra dan Miraj, jika memang benar-benar terjadi, seharusnya merujuk kepada generasi sebelum Nabi Muhammad. Yang menarik, dalam tradisi Abrahamik terdapat kisah Jacob's Ladder. Tercatat bahwa Nabi Yakub pernah bermalam di sebuah tempat yang kemudian ia namakan Bethel, yang berarti rumah Allah. Di tempat inilah Yakub bermimpi melihat tangga yang menghubungkan bumi dan langit, di mana para malaikat naik turun, dan Allah berfirman langsung kepadanya. Setelah terbangun, Yakub bersujud, mendirikan batu sebagai tanda, dan berkata, "Sungguh ini adalah rumah Allah dan pintu gerbang langit." Hal ini terdapat pada kitab Kejadian pasal 28 ayat 12-19. Lalu, apa yang dimaksud dengan rumah Allah dan pintu gerbang langit? Apakah ini menunjukkan bahwa rumah Allah adalah Masjidil Haram dan pintu gerbang langit adalah jalan menuju Masjidil Aqsa? Dalam bahasa Arab, istilah Mi'raj diartikan sebagai tempat naik, sedangkan bentuk jamaknya adalah Ma'arij. Di dalam Al-Quran terdapat surat Al-Ma'arij. Jika kita perhatikan surat Al-Ma'arij ayat 3 dan 4, maka kita akan mendapati adanya kesamaan narasi antara mimpi Yakub dan Mi'raj. Pada ayat ketiga dikatakan bahwa Allah memiliki tempat-tempat naik. Kemudian, pada ayat keempat disebutkan, para malaikat dan ruh naik menghadap pada Tuhan dalam sehari, yang kadarnya setara dengan 50.000 tahun dari tahun-tahun di dunia. Namun yang menarik di sini adalah baik dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran dikatakan bahwa malaikat dan ruh yang naik ke langit bukan seorang nabi. Lalu dari mana datangnya cerita-cerita perjalanan Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha? Yang perlu kita ketahui adalah surat Al-Isra ini nama lainnya adalah surat Bani Israel. Sebagaimana para mufasir bersepakat terkait hal ini, seperti Imam Suyuti, Imam Tobari, dan yang lainnya. Jika kita melihat tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, dikatakan bahwa arti dari Israel dalam bahasa Ibrani adalah hamba Allah, sedangkan dalam bahasa Arabnya adalah Abdullah. Jika kita kembali melihat surat Al-Isra ayat pertama, kata abdihi yang artinya hambanya, maka ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan abdihi adalah Nabi Yakub alias Israel, atau dalam bahasa Arabnya Abdullah. Dikisahkan dalam kitab Kejadian, terutama pasal 27 dan 28, Yakub melarikan diri dari kemarahan Esau. Setelah Yakub berhasil mendapatkan berkat kesulungan dari ayahnya Ishak, Esau berniat membunuhnya. Menyadari hal ini, Ribka, ibu mereka, menyarankan Yakub untuk melarikan diri ke rumah pamannya Laban di Haran. Meskipun teks Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Yakub memulai perjalanannya pada malam hari, ada indikasi bahwa ia melakukan perjalanan dalam kondisi yang penuh ketakutan dan kehati-hatian. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Yakub berusaha menghindari manusia agar jejaknya tidak diketahui oleh Esau yang sedang marah. Dan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan ini adalah di malam hari.
Nah, dari data-data tersebut, siapakah yang layak masuk sebagai kandidat di balik frasa bi abdihi dalam surat Al-Isra ayat pertama? Nabi Yakub, Nabi Musa, atau Nabi Muhammad?